يا خير مولود بمكة قد أتى. Hai sahabat, kenal dengan Wali Songo. Pasti tentunya, siapa tak kenal dengan para ulama yang dengan karomah yang dimiliki mampu membuat Jawa dan Indonesia secara umum menjadi negara dengan jumlah Islam terbanyak di dunia. Siapakah Wali Songo? Wali Songo sendiri berasal dari kata wali dan songo yang mempunyai arti sebagai berikut, yaitu wali merujuk pada kata waliullah yaitu orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan songo berarti 9. Dengan begitu Wali Songo adalah kumpulan para ulama yang sangat mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah 9 orang. 9 anggota Wali Songo yang terkenal tersebut adalah Raden Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Wali Songo sendiri sesuai sejarah hidup tidak pada waktu dan zaman yang sama alias berbeda zaman. Setiap anggota Wali Songo diberi gelar dengan sebutan Sunan yang berarti orang terhormat, dan biasanya disesuaikan dengan tempat pusat penyebaran Islam seperti Sunan Ampel di Ampel Surabaya, Sunan Gresik yang pusat penyebarannya di daerah Gresik dan beberapa Wali Songo lainnya. Karomah Wali Songo. Setiap anggota Wali Songo atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai karomah yang tidak dimiliki oleh manusia biasa antara lain sebagai berikut. Karomah Sunan Gresik. Sunan Gresik yang memiliki nama asli Raden Maulana Malik Ibrahim dikenal merupakan generasi pertama Wali Songo. Sunan Gresik juga dikenal guru bagi para Wali Songo lainnya. Hal ini karena beliau merupakan anggota Wali Songo yang tertua. Sesuai dengan gelarnya, Sunan Gresik menyebarkan agama Islam dengan berpusat di daerah pesisir Jawa Timur yaitu Gresik. Karomah Sunan Gresik yang terkenal dan membuat masyarakat simpati dan memeluk Islam adalah mampu menurunkan hujan saat musim kemarau, merubah beras menjadi pasir, mengobati dan mengusir wabah serta masih banyak karomah lainnya. Karomah Sunan Ampel. Selain Sunan Gresik, ada Sunan Ampel yang berasal dari Campa dan terkenal dengan nama kecil Raden Rahmat. Beliau pernah meminta izin kepada Raja Majapahit untuk menyebarkan agama Islam. Di sana terjadi persetujuan bahwa Sunan Ampel diperbolehkan menyebarluaskan agama Islam asalkan warga memeluk agama Islam dengan sukarela atau tanpa paksaan. Karomah Sunan Ampel yang terkenal adalah menghadirkan Mbah Soleh yang telah meninggal hingga 9 kali. Cerita karomah Sunan Ampel ini berawal dari meninggalnya Mbah Soleh sebagai salah satu murid yang taat dan rajin membersihkan masjid. Suatu ketika Sunan Ampel berkata, kalau saja Mbah Soleh masih hidup pasti masjid bersih, dan dengan izin Allah ucapan ini menjadi kenyataan dan berulang hingga 9 kali. Karomah Sunan Bonang. Kisah karomah Wali Songo berikutnya adalah Sunan Bonang yang merupakan putra pertama dari Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Maulana Magdum Ibrahim. Selain menyebarkan agama Islam dengan gamelan, Sunan Bonang juga menggunakan cara dakwah melalui tembang Jawa. Karya sastra Sunan Bonang berupa caragan paweyangan, suluk dan juga tembang tamsil. Yang paling terkenal sampai saat ini adalah suluk Sunan Bonang. Salah satu karomah yang dimiliki beliau adalah mampu mengubah buah aren menjadi emas, mengubah aliran sungai berantas dan banyak karomah lainnya. Karomah Sunan Giri. Anggota keempat Wali Songo adalah Sunan Giri. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak dan Nyi Sekar Dadu yang merupakan putri Blambangan. Sunan Giri diceritakan pernah dihanyutkan di Selat Bali karena perintah kakeknya Raja Blambangan. Namun saat itu, Sunan Giri kecil ditemukan Nyai Ageng Pinateh. Karomah Wali Songo yang dimilikinya adalah mampu melakukan perjalanan yang sangat cepat, contohnya dari Tuban ke Ampel Surabaya. Karomah Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah anggota Wali Songo yang kelima dan merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati. Sunan Derajat merupakan adik Sunan Bonang yang dikenal dengan nama Raden Kasim dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Beliau selalu menomorsatukan menolong orang yang membutuhkan. Beliau juga suka menyantuni fakir miskin dan mengasihi anak-anak yatim. Sunan Derajat wafat pada abad 16 Masehi dan dimakamkan di Pacitan. Karomah Sunan Derajat adalah memindahkan masjid dalam waktu semalam.
menaiki ikan talang dan banyak karomah lainnya. Karomah Sunan Kalijaga. Anggota Wali Songo ke-6 adalah Sunan Kalijaga. Beliau merupakan putra dari Raden Sahur Tumenggung Wilatikta yang merupakan Bupati Tuban. Beberapa karomah Wali Songo yang dimiliki Sunan Kalijaga salah satunya adalah mampu menghidupkan kembali ayam tukung yang sudah hilang brutunya. Beliau juga bisa mengubah sebongkah tanah menjadi emas di hadapan Adipati Pandanaran. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa mencari harta itu gampang tetapi sering menjadi penghalang untuk tetap fokus beribadah kepada Allah. Karomah lain yang dimiliki Sunan Kalijaga adalah kemampuannya berubah rupa atau malih rupa serta dikisahkan bertemu Nabi Khidir alaihi salam. Karomah Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan putra dari Usman Haji dan menjadi anggota Wali Songo ke-7. Nama aslinya adalah Jafar Sodik yang menyebarkan agama Islam di daerah Kudus. Karomah Wali Songo yang dimilikinya adalah dulu ketika Sunan Kudus menyerang Terung menggunakan 7 prajuritnya. Adipati Pecat Tondo melihat bahwa Sunan Kudus membawa ribuan prajurit hingga Adipati menyerah tanpa ada kekerasan senjata. Karomah Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said. Beliau merupakan anak dari Sunan Kalijaga yang berdakwah dengan berkeliling ke daerah-daerah terpencil. Objek dakwah dari Sunan Muria adalah kalangan rakyat biasa, misalnya pedagang, nelayan dan juga petani. Beliau menciptakan tembang Jawa berjudul Sinom dan Kinanti. Karomah Sunan Muria yang terkenal adalah beliau memiliki fisik yang sangat kuat serta keberkahannya berupa hasil tanaman bersama masyarakat lereng Gunung Muria. Karomah Sunan Gunung Jati. Selain anggota Wali Songo, Sunan Gunung Jati merupakan cucu Raja Pajajaran yakni Prabu Siliwangi. Beliau juga mendapat gelar Raja Pandita. Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Tidak hanya itu, pesantren Gunung Jati yang ada di Cirebon juga didirikan olehnya. Begitu banyak karomah Wali Songo yang diceritakan secara turun-temurun. Sebagai sosok yang mencintai dan dicintai Allah, Wali Songo mendapat izinnya untuk menunjukkan kekuatan yang dimilikinya. Kisah yang paling terkenal adalah pembangunan Masjid Agung Demak yang dilakukan hanya 1 malam saja oleh Sunan Kalijaga. Beliau dikatakan mampu membuat tiang masjid dari kayu kecil-kecil menjadi tiang utama masjid. Demikianlah kisah karomah Wali Songo yang semuanya tentu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan kepada para waliullah yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi tambahan pengetahuan tentang kisah Wali Songo dan dapat meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.